Tuhan. Sebab tiada alasan kami tidak menyembah-Mu pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami sadar betul Tuhan keberadaan kami pada saat pagi hari ini. Ini semuanya karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar Kau disenangkan Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Mulai setiap kehidupan kami yang memuji Mbah Engkau Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama dari awal kita katakan. Amin. Sungguh Kau baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam setiap kehidupan kami penyertaan-Mu adalah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Hidupku, terutama bagiku, penyertaan-Mu. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama mari angkat tanganmu, katakan segenap hatimu. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Berterima Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan lebih sungguh lagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kerinduan menyembah Tuhan, angkat suaramu. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tangan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa pada saat pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan keberadaan kami Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan segala kehausan kami, kerinduan kami Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Bapa. Yang berdoa Tuhan Yesus Kristus mengurapi setiap kehidupan kami, setiap umat-Mu, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan Kau boleh bertahta di atasnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami mau lebih lagi bersorak Tuhan Yesus Kristus, memuji-muji Engkau. Dan kami mau
dibakar Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami boleh lagi Tuhan Yesus bersorak-sorak dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dan Kau boleh dimuliakan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus melalui setiap kehidupan kami. Terpuji puji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat siap yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Selagi serba banyak kita yang diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita duduk, kita tos kanan kiri kita katakan saya diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya kalau kasih Allah tidak pernah berputus dalam kehidupan kita. Amin. Berkat-berkat Tuhan selalu baru tiap pagi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lambaikan tanganmu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, suka karena ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Ada semangat jemaat Tuhan. Sudah banyak kita yang mau dibakar roh kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Mari tepuk tangan yang semangat.
Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Kan terhenti berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan yang ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan. Terhenti berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan keras begitu ya. Haleluya. Yang percayanya Roh bekerja pada saat pagi hari ini, katakan haleluya. Jemaat Tuhan mulai ikutin saya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kurang semangat. Lebih lagi. Oh 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 oh. Musik puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Lambaikan tanganmu, katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Percaya keajaiban terjadi, katakan amin. Haleluya. Kita akan menuju jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Undangan sekolah minggu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan untuk berdoa untuk anak-anak kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Kau yang membawa anak-anak ini ke tempat ini Bapa. Mereka mau belajar, mau dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka akan tumbuh besar, menyenangkan hatimu, boleh memuliakan namamu Tuhan, menjadi saksimu Bapa, menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan mereka hati seorang murid, sehingga boleh mereka belajar ditanam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah semua yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan mereka. Berkati studi mereka Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan Yesus. Kau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kau memberikan hikmat Tuhan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau memberkati anak-anak ini lebih daripada anak-anak di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah buat anak-anak sekolah minggu. Dan kita mau persembahan diakonia dulu Bapak Ibu. Boleh persiapkan untuk persembahannya dan saya undang para kolektan untuk mempersiapkan diri. Kasih Kristus, nanti Ibu Amel bisa berdoa buat persembahan diakonia kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan diakonia. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang indah Tuhan kami boleh memuji-muji Engkau di tempat ini. Sebentar Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk bisa memberi Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang rela dan hati yang bersuka cita untuk memberi. Semuanya Tuhan adalah milik-Mu dan kiranya persembahan kami boleh berguna Tuhan buat teman-teman kami, buat orang-orang sekeliling kami Tuhan yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau memberikan dengan sukacita. Amin. Amin. Selamat memberi dengan sukacita dan kita juga mempersiapkan hati kita pada saat pagi hari ini untuk kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengajarkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh terus berharap di dalam Tuhan. Kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
bertahta atas pujian penyembahan kami di tempat ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang empunya hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami. Engkau hadir Tuhan. Kami percaya di ibadah minggu ini, kami percaya ada sesuatu yang dahsyat Engkau kerjakan di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Untuk ditanami benih firman Tuhan. Biarlah benih ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita? Kasih salam, selamat hari Natal, Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang membawakan firman Tuhan, tapi sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Kita diberkati firman Tuhan jauh-jauh dari Nederland ya Bapak Ibu Saudara ya, dari Belanda. Kita nanti akan diberkati oleh evangelis Gaslo dari Nederland dan juga seorang penterjemah muda yang luar biasa dari GBI Agape. Tepuk tangan buat Nelson ya. Ini adalah pertama kali Nelson menerjemahkan, kita beri semangat ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah punya penterjemah loh, luar biasa ya. Tanpa panjang lebar lagi, saya undang dengan hormat Evangelis Gasliu dan Saudara Nelson, silahkan ke depan. Mari Pak. Iya. Berikan tepuk tangan buat Bapak Gasliu bersama dengan Saudara Nelson. Dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Pendeta. Saya bisa bicara Indonesia sedikit saja, tapi itu saja. Jadi sekarang hari ini saya nanti bicara bahasa Inggris, baru ditranslasi. Okay. So I want to thank you very much for the pastors, for the trust in me. Saya ingin berterima kasih kepada pastor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Without knowing me so well, they have given me the chance to preach. Tanpa kenal dengan saya baik, Pak Pastor telah memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah. Thank you very much. Well, my name is Guus Liu, and I'm from Holland. Terima kasih banyak, dan nama saya adalah Guus Liu dari Belanda. Yes, my wife is with me, Gima. Bisa berdiri sebentar? Yeah. This is my wife, and we come from Holland. I was born in Sorong, Papua. Ini adalah istri saya dan saya lahir di Sorong, Papua. Yes, 67 years ago. And I'm now retired, and that's why I have opportunity to travel in Asia. 67 tahun lalu saya lahir di Sorong, Papua, dan sekarang saya sudah pensiun. Oleh karena itu saya telah diberikan kesempatan untuk keliling dunia. Yes, we are on a mission trip. Kita sedang dalam perjalanan menginjili. Meaning that we visit missionaries in different countries to get to know their work and their projects. Ini berarti bahwa kita pergi ke beberapa negara dan menjengkuk penginjilan yang ada di negara tersebut. So hopefully in the future, if God is willing, we can help them for a longer period. Jadi di masa depan kita, jika Tuhan mengizinkan, kita bisa menginjili lebih banyak orang. Yes, my topic of today is why do we suffer? Why is there so much suffering? Jadi topik saya hari ini adalah kenapa kita semua menderita.
So if you walk around in the world today, there is lots of suffering. Jadi ketika kalian jalan-jalan, mungkin kalian melihat banyak orang yang menderita. People are sick, they are depressed, there are cases of suicide even. Orang-orang sakit, orang-orang bersedih, dan bahkan ada kasus-kasus orang yang ingin bunuh diri. There is poverty, hunger, wars, lots of fear and terror. Ada kelaparan, kemiskinan, perang, dan sangat banyak ketakutan. So sometimes we ask ourselves, what is the cause of so much distress? Terkadang kita bertanya kepada kita sendiri, apa alasan semua penderitaan ini? Why do people suffer? Kenapa orang menderita? What does the Bible say about this? Apa yang Alkitab mengatakan tentang penderitaan? So then, we need to go back to the very beginning. After the first sin of Adam and Eve, when they ate from the forbidden fruit. Kita harus kembali kepada yang paling awal, dan ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan apa yang salah dan apa yang benar. There is verses in the Bible from Genesis 3:16 to 19. Ada ayat Alkitab dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. We don't have so much time to read it together, so you can read it in your own Bible, so we have to go on, but you can read it in Indonesian in your own Bible. Kita tidak memiliki banyak waktu, sehingga sebaiknya dibaca sendiri di Alkitab bahasa Indonesia kalian. Also, another verse is in Romans 5, verse 12. Ada ayat lain di Roma 5 ayat 12. That is not so long, we can read it together. Romans 5, verse 12. Itu tidak terlalu panjang dan kita bisa baca bersama. You can read it, sebab itu. Sebab itu, semua seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu lebih menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Adam and Eve, they disobeyed the command of the Lord not to eat from the tree of knowledge of good and evil. And the consequence of sin is death. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah untuk tidak memakan dari buah dari pohon pengetahuan, sehingga konsekuensi dari itu adalah maut. So, sin is the ultimate reason that we suffer and we see so much of misery. Sehingga dosa adalah alasan kenapa kita menderita dan kita melihat sangat banyak penderitaan di dunia ini. I think you can all agree. The Buddhists say the suffering comes from not knowing. Bisa dikatakan bahwa orang Buddha mengatakan bahwa penderitaan itu datang dari tidak mengetahui. I agree, because sometimes we don't know that we are sinning. Saya juga setuju dengan orang Buddha karena terkadang kita tidak mengetahui bahwa kita sedang berdosa. Just like a baby, a small child, when he beats another child, sometimes they don't know that they do something wrong. Seperti anak kecil yang memukul anak yang lain, mereka juga tidak mengetahui bahwa memukul orang lain adalah sebuah dosa. But when we grow older, our conscience grows and we realize what is good and what is bad. Tetapi semakin kita mendewasa, tetapi semakin kita dewasa, kita semakin bijak mengetahui apa yang salah dan apa yang benar. Many people in the world, they say, we all have the responsibility to search for the right way and to do good. Di dalam dunia ini, banyak orang mengatakan bahwa kita harus
mengetahui apa yang benar dan melakukan apa yang benar. But the Bible says we cannot do good. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa melakukan apa yang baik In the eyes of a perfect God, di depan mata seorang Tuhan yang sempurna. I come from Holland, and I come from a church in Holland. Saya datang dari sebuah gereja di Belanda And sometimes we go into the city dan terkadang kita bepergian ke kota and we have conversations with the people on the street. dan terkadang kita melakukan perbincangan dengan orang-orang yang ada di jalan. And then I ask them a question. Lalu saya menanyakan mereka, Do you think you are a good person? apakah Anda berpikir bahwa Anda itu seorang yang baik? Mostly they say, yes, of course I'm a good person. Seringkali mereka menyatakan, oh tentu saja saya orang yang baik. I don't do any terrible things. Saya tidak melakukan hal-hal yang keji. I don't steal. Saya tidak mencuri. I don't murder. Saya tidak membunuh. I take care of my family. I work hard. Saya mengurus keluarga saya dan saya bekerja keras. I'm a good person. Saya adalah orang yang baik. And then I ask them, have you ever told a small lie? Lalu saya menanyakan kepada mereka, apakah kamu pernah melakukan sebuah bohong kecil? Perhaps you want to avoid a situation or you want to change the situations to the better. Mungkin Anda berbohong untuk menghindari sebuah situasi atau ingin mengubah sebuah situasi menjadi lebih baik. Then they answer, yes, of course. Lalu mereka jawab, ya tentu saja saya pernah. I ask them, what is a person called if he or she tells a lie? Lalu apa yang dipanggil seseorang yang mengatakan kebohongan? Yeah, that's a liar. Ya tentu saja mereka adalah pembohong. Then I ask them, have you ever stolen something? Lalu saya tanya lagi ke mereka, apakah Anda pernah mencuri? Perhaps it's a small thing, a biscuit from your mama. Mungkin hal yang kecil seperti sebuah kue dari ibu kamu. Yes, of course, they say everybody has done that. Mereka menjawab lagi, ya tentu saja siapa yang tidak pernah melakukan hal seperti itu. Yes, that is true. That is the fact. We all have lied. We all have stolen something. Ya itu faktanya bahwa kita semua telah berbohong dan kita semua telah mencuri sesuatu. We all have sometimes bad thoughts about somebody else. Terkadang kita memiliki pikiran buruk tentang orang lain. In 1 John 3 verse 15, Di ayat ini Yes. di 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan bahwa kebencian bahwa barang siapa membenci saudaranya ia adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang beroleh hidup yang kekal tetap di dalam dirinya, sehingga kebencian adalah pembunuh dalam hati. so then we are all liars, thieves, murderers. Sehingga kita semua adalah pembohong, pencuri, dan pembunuh. If we compare ourselves to the standard of a holy, magnificent God, Jadi ketika kita membandingkan diri kita sendiri kepada standar Tuhan yang sempurna, kita itu gagal mencapai standar tersebut. He is the creator of the earth, the moon, the stars, the universe. Dia adalah pencipta dunia, bulan, bintang, dan alam semesta. And if we compare ourselves to Him, Dan jika kita membandingkan diri kita ke Dia, we are full of faults, of wrong things. kita itu penuh dengan kesalahan. We are sinful, Kita adalah makhluk berdosa, and we are not worthy to come into His presence. dan kita tidak layak untuk datang ke depan Tuhan. Romans 3 verse 10 says, there is none righteous, no, not one. Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, tiada satupun yang benar.
Righteous means morally perfect, correct. Benar dalam arti ini itu benar secara moral And fully aligned to the will of God. dan sepenuhnya berjalan di jalannya Tuhan. The Apostle Paul, who wrote Romans, does not mean that we are not capable to do something morally good, Rasul Paulus yang menulis buku ini mengatakan bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang secara moral benar. of course we can do good things, Tentu saja kita bisa melakukan hal yang baik. but unfortunately we can also do bad things. Tetapi sayangnya kita juga bisa melakukan hal-hal yang buruk. Consciously or not consciously. Secara sadar atau tidak. So this means we cannot be perfectly righteous on our own strength. Sehingga kita itu tidak bisa secara 100% benar dengan kekuatan kita sendiri. So that is a big problem, yes? Jadi itu adalah sebuah masalah besar, tidak? That is too bad, I hear you think. Itu sayang sekali saya mendengar kalian berpikir. But as most of you know, we not only have a righteous God, Tetapi seperti kalian semua tahu, kita bukan saja memiliki Tuhan yang bijak dan benar, but we also have an all-loving God. tetapi kita memiliki Tuhan yang maha pengasih. And He will not allow something like that to happen. Dan dia tidak akan membiarkan sesuatu seperti itu terjadi. That we all go to hell. Bahwa Yes? kita semua masuk neraka. Jesus says in John 14 verse 6, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Di Yohanes 1 ayat di Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. How can Jesus make such a statement that He is the only way to God? Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan salah satunya ke Tuhan? Okay, I will explain you. It is like this. Oke, saya akan menjelaskan. There is no sacrifice coming from this world, from the earth, which is without flaws. Tidak ada satupun pengorbanan dalam dunia ini yang tidak ada kecacatan. There is no perfect sacrifice. Tidak ada pengorbanan yang sempurna. A lamb may look so beautiful with a perfect white color without any handicaps. Seekor domba bisa terlihat putih dari kulitnya, tetapi itu bukan berarti bahwa dia sempurna. But in Hebrews 10 verse 6 it says, no, you are not pleased with animal sacrifices and offerings for sin. Tetapi di Ibrani 10 ayat 6 dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. So, what can be done if nothing on earth is acceptable as a sacrifice? Jadi apa yang bisa dilakukan jika tidak ada satu pengorbanan sempurna di dunia ini? Only solution is when God Himself lays down His divine glory and comes down to earth to be with us. Salah satu solusinya adalah ketika Tuhan datang dari surga, datang ke bumi dan mempertunjukkan ilahinya Dia untuk kita. So, Jesus just did that. Dan Yesus telah melakukan itu. He did not only live with us, but He died for us. Dia tidak saja hidup bersama kita, tetapi Dia juga mati bersama kita. As a perfect sacrifice. Sebagai pengorbanan yang sempurna,
That is because he was God, the perfect God. Itu dikarenakan Yesus adalah Tuhan yang sempurna, Allah yang sempurna. He is a part of the Holy Trinity, Father, Son, Holy Ghost. Dia adalah bagian dari Trinitas Suci, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. And he was without sin because he was not born out of man. He was born out of the Holy Spirit. Yesus tidak ada dosa karena dia tidak lahir dari seorang manusia, tetapi dia lahir dari Roh Kudus. So that is great news, isn't that fantastic? Dan itu adalah berita baik, tidak? Because of the work of Jesus Christ on the cross, we are now free of our sins. Dikarenakan pekerjaan Yesus di atas salib, kita telah bebas dari dosa. Our guilt has been fully paid, Bahwa kesalahan kita telah sepenuhnya dibayar. and the Father can take us back into his family. Dan Allah Bapa bisa menerima kita lagi ke dalam keluarga Dia. So that is great news. Don't you agree? Dan itu adalah berita baik. Apakah kalian setuju? But are there no conditions? Tetapi apakah ada kondisi yang lain? Yes, there is a condition, Ya, pasti ada syarat. and that is that we repent. Dan syarat itu adalah kita harus bertobat. In Acts 17, verse 30, it says, "In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent." Di Kisah Para Rasul 17 ayat 30, Allah perintahkan semua untuk bertobat dengan tidak memandang lagi ke zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Luke 13, verse 3 tells us that if we don't repent, we will all perish. Di Lukas 13 ayat 3 dikatakan bahwa kita akan binasa tanpa pertobatan. Repentance is not only a feeling or saying that we are sorry. Pertobatan bukan hanya sebuah perasaan atau kita mengatakan bahwa kita meminta maaf, Of regretting the consequences that we are doing, that we have done something wrong. atau menyesali konsekuensi sehabis kita melakukan sesuatu yang buruk. No, it is a sincere grief over having sinned against God. It is a turning away from sin. Bahwa pertobatan adalah kesedihan sesungguhnya bahwa kita melakukan sebuah hal yang buruk, bahwa kita ingin balik dari dosa untuk mengikuti Tuhan. Yes. Do you know what this is? Apakah Do you kalian know tahu, what it is? apakah kalian tahu itu apa? Yes? You all know what it is, right? That is a compass. Itu adalah sebuah kompas. Yeah. So a compass shows us the direction. Jadi sebuah kompas itu menunjukkan kepada kita direksi yang kita tuju. Yeah. If we want to go to the north, but we go to the south, Jika kita ingin ke utara tetapi kita sebenarnya ke selatan, we have to change direction and go to the right direction towards the north. kita harus berubah arah dan harus ke utara. That is how it is with repentance. Itu adalah hal yang sama dengan pertobatan. We completely turn around Kita sepenuhnya memutar balik and not continue on the road of sin, death, and hell, dan tidak lanjut di jalan pendosaan dan neraka. so turn around and you walk along another path. Sehingga putar baliklah dan jalan di arah yang benar. So it must be visible. Sehingga itu harus terlihat, It must be noted. itu harus bisa dirasakan. So it is not like saying sorry, but we continue going our way. Jadi itu bukan berarti kita hanya meminta maaf dan lanjut di arah yang salah. No, it is stopping, paying the price to show regret,
and then to change your way of doing. Itu berarti bahwa kita harus berhenti dan membayar dosa-dosa kita, dan kita ingin memutar balik dan mengikuti arah yang benar. That is real repentance. Itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. God will see your heart and He sees your acts and He will know if you really repent or not. Tuhan akan melihat perilaku kamu, hati kamu, dan bisa menghakimi apakah kalian benar-benar bertobat. Okay, so the answer of the question, why is there so much of suffering, is because of sin that entered the world and we must repent. Sehingga jawaban ke atas pertanyaan kenapa ada sangat banyak penderitaan itu adalah karena dosa telah memasuki dunia dan kita seharusnya bertobat. Sometimes you ask, why is there so many suffering in particular parts of the world? Mungkin kalian bertanya, kenapa di beberapa belahan dunia sangat banyak penderitaan? Or even in our own society, why do particular people suffer more than others? Dan mungkin kalian bertanya, kenapa bahkan di masyarakat kita juga ada beberapa orang yang lebih menderita dibanding orang lain? When I drive in the city of Bandung, I see those people in dressed like a doll, like a teddy bear or like a rabbit. Ketika saya sampai di Bandung, saya melihat orang-orang yang menggunakan kostum seperti sebuah teddy bear atau sebuah kelinci. Sometimes I think, why do they have to suffer so much to work in the full heat of the sun? Terkadang saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa orang-orang ini harus bekerja sepanjang hari di bawah matahari yang terik? Why don't they have a proper job? Is that because of their sin? Kenapa mereka tidak memiliki pekerjaan tetap? Apakah karena dosa mereka? I don't know. Perhaps they lost their job not because they have done something wrong. It's not their fault. Saya tidak tahu. Mungkin saja mereka kehilangan pekerjaan tetap mereka dan mereka bukan karena mendosa. But I don't speak about that type of suffering. I speak about suffering because of sin. Saya tidak berbicara mengenai penderitaan seperti itu. Saya berbicara mengenai penderitaan yang disebabkan oleh dosa. When you do something, you know you can do something good, but you don't do it, that is also sin. Ketika kalian tahu apa itu yang benar, tetapi tidak melakukan apa yang benar, itu juga sebuah dosa. So only through repentance can solve sins like that. Jadi hanya melalui pentobatan kita bisa lepas dari dosa seperti itu. Many of us have already accepted Jesus as their Savior. Banyak dari kita di sini telah menerima Yesus sebagai juru selamat. So that is wonderful. But is that all that there is? Itu sangat baik dan sangat bergembira. Tetapi apakah hanya itu saja yang ada? We pray a prayer of repentance. We accept Jesus in our lives. Is that the end station? Kita berdoa untuk pertobatan, kita telah terima Yesus di dalam hati kita, tetapi apakah itu jawaban dari sesemuanya? Yes, of course that is very important. Accepting Jesus has a lot of consequences. Tentu saja sangat penting bagi kita semua untuk menerima Yesus, dan itu ada banyak konsekuensinya juga. When we accept Jesus, we automatically reject his enemy, the Satan. Ketika kita menerima Yesus, kita secara otomatis harus menolak musuhnya Yesus, yaitu setan. And that is terrible in his eyes. Dan menurut mata iblis itu sebuah hal yang sangat buruk. And he will do anything in his power to prevent this. Dan iblis akan melakukan semuanya dari dalam kekuatan dia untuk melawan hal tersebut. We can expect a lot of struggle and resistance. Kita sudah pasti akan menerima banyak perlawanan dan banyak
But if we persevere and we accept Jesus, He will reveal Himself to us. Tetapi jika kita sudah sesungguhnya menerima Yesus, Yesus akan mempertunjukkan dirinya kepada kita. We experience peace and joy, and a burden is lifted from our shoulders. Kita dapat menikmati sebuah ketentraman dan sebuah perdamaian, dan rasanya itu seperti sebuah beban telah diangkat dari pundak kami. So if we accept Jesus and we are baptized, is that the end of the road? Jadi sehabis kalian menerima Yesus dan telah dibaptis, apakah itu adalah jalan yang terakhir? No, of course not. Tidak, tentu saja tidak. We will walk our path with Him. Kita harus jalan bersama Yesus. We follow Him and obey Christ and become His disciples. Kita berjalan bersama Yesus dan kita mengikuti Yesus untuk menjadi murid-muridnya Yesus. That is exactly what Jesus said what needs to happen. Dan itu apa yang Yesus katakan harus terjadi. What was the last command Jesus gave before He went back to the Father in heaven? Apa perintah terakhir Yesus sebelum dia pulang ke surga untuk bertemu dengan Bapa dia? It was His last command, so very important. Ini adalah perintah dia yang terakhir, jadi sangat-sangat penting. So that is what is in Matthew 28, 18 to 20. We will not read this too much. It's Matthew 28, 18 to 20. Ini dikatakan di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan sangat panjang sehingga kita tidak akan baca. Yes, in short, we should go out and make disciples. Tetapi secara singkat kita harus pergi keluar dan buatlah murid-murid. And I want to take the liberty to ask, are we doing what Jesus commanded us to do? Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya, apakah kita sebenarnya telah mengikuti apa yang Yesus perintahkan? So I already told this is a very important command. Dan saya telah diberitahukan bahwa ini adalah perintah yang sangat penting. Why is it so important? Kenapa ini sangat penting? Of course, He wants the whole world to be saved. Karena Yesus ingin seluruh dunia dapat diselamatkan. But are there other reasons why it's so important? Tetapi apakah ada alasan-alasan yang lain kenapa perintah ini penting? Why do we need to be so active? Kenapa kita semua harus sangat aktif? I think Jesus knows what will happen if we are not active. Saya rasa Yesus akan tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak aktif. Then we will become complacent. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak peduli. We are very happy that we know the Lord, and we want to keep Him to ourselves. Kita sangat gembira bahwa kita mengetahui Tuhan dan kita hanya ingin menyimpan Tuhan di kita sendiri. We see Jesus' work as our ticket to heaven. Kita mengetahui bahwa perbuatan Yesus adalah tiket kita ke surga. But that's all what it is, a ticket. Tetapi kita hanya menganggap itu hanya itu saja bahwa bahwa perbuatan Yesus adalah sebuah tiket ke surga. For our own purpose to enter into heaven. Untuk alasan kita sendiri masuk ke surga. Do you think Jesus is happy when He sees that? Apakah kalian berpikir bahwa Yesus gembira melihat ini? No, of course not. Tentu saja tidak. He wants us to grow. He wants us to become stronger. He wants us to be fruitful. Yesus ingin kita bertumbuh menjadi lebih kuat dan berbuah. That is what will happen when we obey Him. Itu apa yang akan terjadi jika kita mengikuti Yesus. When we preach the gospel to the world, in verse 20 of Matthew 28, it says, so if we preach the gospel, Jesus says in verse 20, dan jika kalian menginjili ke dunia, di ayat 20 mengatakan apa akibatnya.
and surely I will be with you always to the very end of the age. Dan tentunya Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. So when we preach the gospel, Jesus will be very close to you. Jadi ketika kita menginjili orang lain, Yesus akan sangat dekat kepada kita. He gives you courage. He affirms you with signs and wonders. Dia memberikan kamu keberanian dan akan memperkuat keberanian itu dengan simbol-simbol. We will experience miracles if we pray for people. Kita akan mengalami mujizat ketika kita mendoakan orang lain. People get healed, Orang-orang akan sembuh. like in the first church in Acts. They experience the Holy Spirit in a powerful way. Seperti gereja pertama di Kisah Para Rasul, mereka menerima sebuah mujizat yang sangat We kuat. can still experience this happening. Kita juga masih bisa menerima mujizat ini. I'm very happy I could travel with my wife to many countries in Asia this past half year. Saya sangat bahagia bahwa saya bisa dengan istri saya bepergian di Asia selama 1,5 tahun ini. We went to China, and in China, millions of people come to the Lord. Kita pergi ke Cina dan di Cina jutaan orang ingin menerima Yesus. They gather in small groups. Mereka berkumpul di kelompok-kelompok yang kecil. Many groups. Banyak sekali kelompok-kelompok ini. Miracles are happening. Mujizat sedang terjadi. But of course, there's also lots of oppression. Tetapi tentu saja pasti banyak penindasan. Like people go to prison if they are captured. Seperti orang-orang akan dipenjara jika mereka tertangkap. And in many parts of the world, this is happening the last 5 years. Dan kejadian ini terjadi di banyak belahan dunia selama 5 tahun ke belakang. In Africa, in Latin America, in India. Di Afrika, di Amerika Selatan, dan di India. We last went to Bali to go to a prison in Bali. Kita terakhir kali pergi ke Bali untuk mengunjungi sebuah penjara. There is a missionary organizations and they work with prisoners playing futsal. Ada sebuah organisasi penginjilan yang bekerja di penjara untuk membantu para napi yang sedang bermain futsal. That is playing football on a small field. Yaitu futsal adalah sebuah olahraga seperti bermain bola tetapi di lapangan yang lebih kecil. And after football, they receive discipleship training in moral values. Dan setelah mereka bermain futsal, mereka menerima latihan penginjilan. All from the Bible. Semua dari Alkitab. Many young people have come to the Lord. Banyak anak-anak muda telah datang kepada Tuhan. And you can see the difference. Dan Anda bisa melihat perbedaannya. You can see their faces smiling and they laugh a lot, they're very happy. Dan Anda bisa melihat perbedaannya. Mereka bergembira, mereka bersenyum, dan mereka sangat bahagia. But there are also prisoners who don't join. Tetapi ada juga para napi yang tidak mengikuti. They just walk around the field of futsal and they are depressed, they are bored, angry. Mereka hanya melingkari lapangan futsal, mereka bosan, mereka sedih, dan mereka marah. You can see it from their faces. Kalian bisa melihatnya dari muka-mukanya. A real contrast to our disciples. Sebuah kontras yang sangat jelas. So, this is a miracle. In my eyes, this is a miracle. Dan menurut mata saya, ini adalah sebuah mujizat. And that can happen in other places in Indonesia also. Dan hal ini bisa terjadi di berbagai tempat di Indonesia. So, I would like to close now. And in summary, so when we begin our road with Jesus, jadi saya ingin melakukan penutupan dan secara singkat, ketika kita memulai jalan kita bersama Yesus,
we repent first. Kita harus bertobat pertama, And after baptized, we begin our wonderful journey with Christ. dan setelah kita dibaptis, kita memulai perjalanan gembira kita dengan Yesus. When you obey his command and preach the gospel, start with prayer. Ketika kalian mengikuti perintah Dia dan mulai menginjili orang lain, Prayer is so important. Anda harus berdoa karena doa sangat-sangat penting. Spend time with the Lord every day. Luangkan waktu dengan Tuhan setiap hari. Read his words every day. Baca perkataan-perkataan Dia setiap hari. How can the Lord show his plan to you if you don't spend time with him? Bagaimana Tuhan bisa mempertunjukkan mujizat Dia jika Anda tidak meluangkan waktu dengan Dia? So we need to be filled with the Holy Spirit every day. Sehingga kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. And then the Lord will lead you to opportunities Lalu Tuhan akan menunjukkan kalian berbagai kesempatan to show his love to your friends, to your family, to your relatives, to the people at work. kesempatan untuk Anda bisa mempertunjukkan kasih-Nya Kristus kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, dan bahkan orang yang ada di kantor. You can witness about him. Anda bisa menjadi saksi mata mengenai Yesus. If you find it difficult to witness, get trained. Jika kalian merasa sangat sulit menjadi saksi mata Kristus, mulailah sebuah latihan. There's lots of training available on YouTube, on other websites these days. Ada banyak sekali latihan-latihan yang ada di YouTube dan website-website lain hari ini. You need to get trained because it's difficult sometimes to step outside of your comfort zone. Anda harus dilatih karena sangat sulit untuk kita keluar dari zona nyaman kita. But if we receive training, we can first practice in a safe environment. Tetapi jika kita melatih, kita akan berlatih dulu di sebuah zona yang nyaman dulu. Together with other people, practice your witness, your testimony, practice with them. Latihlah dengan orang-orang yang dekat, latihlah bersaksi, latihlah menginjili dengan orang-orang yang dekat. When you do this in a safe environment, it's not so frightening. Ketika kalian melakukan ini di sebuah lingkungan yang nyaman, And itu then- tidak terlalu mengkhawatirkan. It even can be very joyful to go out and preach the gospel to the world. Setelah itu ketika kita keluar untuk menginjili, penginjilan akan sangat bergembira di dunia yang luar. Thank you very much for your patience. Shall we close with prayer? Can I pray for you? Yes? I will close with prayer. Terima kasih untuk kesabarannya. Saya akan menutup dengan doa. Thank you, Lord Jesus, for this precious church. Terima kasih Yesus Kristus untuk gereja ini. Thank you that they are small, but they are powerful. Terima kasih bahwa mereka kecil tetapi sangat Your kuat. power is with them. Kekuatan Anda bersama mereka. And I pray that you show yourself more and more to them. Dan saya berdoa Tuhan akan menunjukkan dirinya sendiri kepada gereja ini. Give them more power, Berikan mereka lebih banyak kekuatan, more strength. lebih banyak kekuatan. Reveal yourself to them so they may have the power and the strength to go out to preach the gospel. Tunjuklah Tuhan kepada gereja ini agar mereka mempunyai lebih banyak kekuasaan untuk menginjili orang lain. Thank you that you are with them. In Jesus' name, amen. Terima kasih untuk menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita, setiap umat Tuhan bahwa ada tugas yang kita emban sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan hanya sebatas bertobat Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi umat pilihan ya kita akan melakukan bagian kita. Amin. Dan terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi berkat, dan terima kasih buat Bro Nelson yang sudah menerjemahkannya buat kita semua. Puji nama Tuhan, sudah banyak kita diberkati. Amin. Tiba saatnya kita memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Kita persiapkan persembahan kita memberikan persembahan, dan kembali para kolektan untuk persiapkan diri. Dengan kasih Kristus, Ibu Belinda bisa berdoa buat persembahan kita yang kedua ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Bapak di surga, Bapak yang penuh kasih, sungguh Kau baik Tuhan, Kau mengizinkan kami hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Guslio, supaya Kau tambahkan hikmat lebih lagi Tuhan, sehingga pewartaan penginjilannya bisa tersebar ke seluruh dunia Bapak. Dan sekarang jadi bagian kami Tuhan, kami ingin memberikan apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan dengan penuh sukacita, sebab kami percaya apa yang kami peroleh semua itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, dan sambil memberi saya akan bacakan kegiatan gereja kita sepekan. Yang pertama, gemar terus tetap diadakan. Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam gemar boleh terus membaca Alkitabnya setiap hari. Dan saya percaya banyak berkat-berkat Tuhan, banyak suara Tuhan yang kita dapatkan ketika kita mengikuti gemar. Selanjutnya untuk kegiatan ACC dan Meradoa pagi itu selama bulan Desember ini diliburkan ya. Dan untuk hari Jumat tetap ada latihan musik di tempat ini jam 19 sampai jam 21 sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang bertugas boleh memperhatikan jadwal dan saling berkoordinasi untuk kalau ada perubahan waktu dan lainnya. Ya. Selanjutnya hari Minggu kembali di tempat ini kita akan beribadah jam 9 pagi sampai jam 10.30 dan akan dilayani oleh hambanya Margaret Tikoalu STH ya. Dan disertai ibadah sekolah minggu jam 9.45 sampai dengan selesai ya. Tetap ada persembahan janji iman, boleh transfer ke rekening yang dicantum. Dan ibadah tutup peti. Ibadah tutup tahun. Aduh, ini gara-gara ada yang minggu ini kita sedang mengalami berkulka. Ibadah tutup tahun Bapak Ibu ya, ingat. Sekali lagi, ibadah tutup tahun. Typo ya. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember kita akan ada di tempat ini jam 4 sore sampai dengan selesai. Ya. Akan dilayani oleh Bapak Gembala dan akan disertai dengan pengurapan. Sekali lagi Bapak Ibu mohon diingat tanggal 31 Desember kita akan ada ibadah tutup tahun ya, betul tutup tahun. Ya, jam 4 sore ya. Diharapkan Bapak Ibu yang belum berpergian boleh mengikuti ibadah tutup tahun ini. Puji nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman lain Bu Gembala? Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan saya undang Ibu Gembala untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga berdoa buat Pak Gembala yang hari ini melayani di GBI Guci, Jalan Kebon Jati, biarlah Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah kami. Kami diteguhkan melalui firman Tuhan yang menjadi rema buat kami. Kalau kami diselamatkan, kalau Engkau hadir di dunia ini Tuhan, untuk menebus dosa kami. Bukan hanya kami selamat, tapi kami punya tugas
untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa buat pesan firman Tuhan yang sangat penting pada hari ini. Engkau memberkati Evangelis Gus Liu yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, biarlah selalu menjadi berkat. Dalam pelayanan mission trip yang sedang dijalankan oleh hamba-Mu ini beserta dengan keluarga, Engkau juga memberkati cara-cara luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk penterjemah kami pada pagi hari ini, Saudara Nelson. Engkau pakai secara dahsyat anak muda ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati masa mudanya, rencana harapannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rian Stephen, yang saat ini sedang melayani di GBI Guci. Penyertaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami pada pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Biarlah kami tetap kokoh di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Di hari-hari yang semakin sukar ini, di hari-hari yang semakin sulit ini, kami pegang janji firman Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, dan kami terus berpegang pada janji-Mu untuk menjemput kami kedua kalinya. Biarlah kami selalu siap sedia, dan kami selalu mengabarkan Injil kesukaan bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari-hari kami yang terakhir di tahun 2025 ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengakhiri tahun 2025 ini dengan pengucapan syukur bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Biarlah hari-hari terakhir tahun 2025 ini kami merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Mungkin ada jemaat-jemaat yang saat ini sedang berlibur, Engkau menyertai, melindungi Tuhan. Mungkin juga ya ada yang di luar kota, Engkau juga melindungi Bapa. Kami percaya 7 kali 24 jam Engkau menyertai setiap kami. Mazmur 91 terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau memberikan kesempatan mereka Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum Engkau menjemput kami yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Kau
Yesus memberkati. Haleluya.